Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Di video kali ini kita akan belajar mengenai sifat-sifat bunyi. Bersama saya Nur Afif Ayudin, mahasiswa Prodi PGSD kelas 3 SDA 3 Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Sebelum kita belajar mengenai sifat-sifat bunyi, kita harus tahu terlebih dahulu mengenai pengertian bunyi dan gelombang bunyi itu apa. Apakah di sini teman-teman udah tahu mengenai pengertian bunyi dan gelombang bunyi itu apa? Jadi, pengertian bunyi adalah getaran di udara. Bunyi bisa dihasilkan dari berbagai benda. Selain itu, hampir setiap makhluk hidup dapat menghasilkan bunyi. Bunyi merupakan energi gelombang yang berasal dari sumber bunyi, yaitu benda yang bergetar. Kemudian karena bunyi berasal dari benda yang bergetar, menyebabkan fenomena di mana semakin kuat benda bergetar, maka semakin kuat pula bunyi yang dihasilkan. Sebaliknya, semakin lemah benda bergetar, maka bunyi yang dihasilkan juga akan kecil. Setiap bunyi memiliki frekuensi masing-masing bergantung sumber energi bunyi yang dimilikinya. Kemudian pengertian dari gelombang bunyi adalah gelombang mekanik yang bisa merambat melalui medium atau perantara dan biasa juga disebut sebagai gelombang longitudinal. Jenis-jenis energi bunyi. Jenis-jenis energi bunyi dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu infrasonik. Infrasonik merupakan bunyi yang amat lemah. Jumlah getaran bunyi dalam energi infrasonik kurang dari 20 getaran per detik. Tentu saja kita tidak bisa mendengarkan bunyi jenis ini. Namun, hewan seperti jangkrik, angsa, anjing, maupun gajah bisa mendengarkan bunyi tersebut. Yang kedua yaitu bunyi audiosonik. Bunyi audiosonik merupakan jenis bunyi yang bisa kita dengar karena jumlah getaran bunyinya berkisar antara 20 sampai dengan 20.000 getaran per detik. Tak hanya manusia, hewan-hewan pun dapat mendengarkan jenis bunyi ini. Yang ketiga yaitu bunyi ultrasonik. Bunyi ultrasonik merupakan bunyi yang amat kuat dan levelnya di atas audiosonik. Jumlah getaran bunyi ultrasonik tercatat lebih dari 20.000 getaran per detik. Bunyi tersebut tidak bisa didengarkan oleh manusia, akan tetapi ada hewan-hewan tertentu yang bisa mendengarkan bunyi ini, antara lain kelelawar dan lumba-lumba. Materi selanjutnya yaitu sifat-sifat bunyi. Sifat-sifat bunyi dibagi menjadi 5. Yang pertama, bunyi bisa merambat melalui zat padat, zat cair, dan zat gas. Getaran bunyi merambat dalam bentuk gelombang. Oleh sebab itu, bunyi yang merambat disebut gelombang bunyi. Gelombang bunyi bisa merambat melalui zat padat, cair, dan gas. Sementara itu, bunyi bisa merambat melalui zat padat. Contohnya pada ponsel mainan dari kala yang bekas. Kemudian bunyi dapat merambat melalui zat cair. Contohnya pada saat kita berenang, kita akan mendengar suara dari air tersebut. Kemudian perambatan berlangsung paling cepat yaitu pada zat gas. Contohnya pada seseorang yang berbicara kepada kita, maka kita akan mendengar suara dari orang tersebut. Sifat bunyi yang kedua yaitu bunyi bisa diserap atau dipantulkan. Bunyi juga bisa mengalami pemantulan atau refleksi. Hal ini dikarenakan bunyi merupakan gelombang longitudinal. Saat merambat ke tempat lain, bunyi akan mengenai benda-benda di sekitarnya. Bunyi yang mengenai permukaan suatu benda bisa dipantulkan ataupun diserap. Apabila bunyi mengenai dinding, bunyi tersebut akan dipantulkan. Oleh karena itu, bunyi akan mengalami pemantulan atau refleksi. Hal ini bisa terjadi pada benda yang keras, rapat, dan mengkilat. Berdasarkan jarak sumber bunyi serta dinding pemantul bunyi dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama ada gaung. Gaung merupakan bunyi pantul yang terdengar kurang jelas. Gaung terjadi disebabkan bunyi pantul yang bercampur dengan bunyi asli. Hal itu mengakibatkan bunyi pantul yang dapat mengganggu pendengaran. Gaung ini bisa terjadi pada jarak 10-20 meter.
Gaung bisa saja terjadi di dalam area gedung, bioskop, gedung konser, ataupun gedung pameran. Yang kedua yaitu gema. Gema merupakan bunyi pantul yang baru terdengar setelah bunyi asli keluar. Berbeda dengan gaung, gema terdengar jelas seperti bunyi asli. Gema akan terjadi apabila jarak antara sumber bunyi dan dinding pemantul bunyi cukup jauh. Gema biasanya terjadi pada jarak lebih dari 20 meter. Selain itu, gema juga akan terjadi apabila kita berteriak di tengah-tengah stadion sepak bola ataupun di sebuah lereng bukit. Sifat-sifat bunyi yang ketiga yaitu bunyi dapat dibiaskan. Pembiasan atau refraksi adalah salah satu sifat gelombang yang juga berlaku pada bunyi. Bisa kita ambil contohnya yaitu pada saat terjadi petir yang terdengar lebih keras pada saat malam hari dibandingkan siang hari. Mengapa hal tersebut terjadi? Karena suhu atas pada siang hari memang lebih dingin daripada suhu udara di bawah. Sementara hal sebaliknya terjadi pada malam hari. Kemudian sifat-sifat bunyi yang keempat yaitu gelombang bunyi bisa mengalami pelenturan atau difraksi. Gelombang bunyi bisa mengalami difraksi atau pelenturan dengan mudah sebab gelombang bunyi di udara memiliki panjang dalam rentang sentimeter hingga beberapa meter. Gelombang yang panjang tersebut akan lebih mudah mengalami pelenturan atau difraksi. Kemudian sifat bunyi yang kelima yaitu bunyi atau gelombang bunyi mengalami perpaduan. Bunyi juga bisa mengalami interferensi atau perpaduan. Interferensi atau perpaduan tersebut dibagi menjadi dua. Yang pertama interferensi konstruktif atau penguatan bunyi, dan interferensi destruktif atau pelemahan bunyi. Sebagai contoh, pada saat kita di antara dua loudspeaker dengan frekuensi dan amplitude yang sama, maka kita akan mendengar bunyi yang keras atau lemah secara bergantian. Demikianlah penyampaian materi mengenai sifat-sifat bunyi. Semoga di video kali ini bermanfaat buat teman-teman dan teman-teman paham mengenai sifat-sifat bunyi dan contohnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.